dirahmati Allah, jangan ditanya ini mulainya biasanya jam berapa? Jam 6, iya. Ya, mohon maaf ini terlambat karena memang ada kajian subuh dulu di ruangan. Jadi nggak pakai fatwa soalnya, jadi ruangan sendiri terus langsung sampai sini. Alhamdulillah nggak terlambat sesuai dengan saya sampaikan. Mungkin jam 6:15 nyampe mungkin. Ya alhamdulillah bisa 6:15 ini nyampe. Bagi yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema yang diminta, judulnya sehat di usia senja. Senja itu berarti senja, arpe tenggelam gitu ya. Arpe nyungsep. Saya akan meninjaunya dari sisi lain. Bukan hanya sehat yang makan makanan bergizi, olahraga dan seterusnya itu. Enggak. Perlu Bapak Ibu ketahui gini, Bapak yang dirahmati Allah. Ibaratnya kehidupan kesehatan kita, kehidupan sakit sehat kita itu ibaratnya 0 sampai 100 gitu ya. 0 sampai 100. Kemampuan manusia, kemampuan seseorang, secanggih apapun ilmu kedokteran, sehebat apapun alat yang dimiliki, sarana prasarananya lengkap, ibaratnya 0 sampai 100, kemampuan manusia itu di 60. Jadi 0 sampai 60 itu kemampuan manusia, mentok di angka 60. Maka kadang-kadang sering kali temui atau pernah menemui ada seseorang dirawat di rumah sakit, parah penyakitnya, tapi oleh dokter malah disuruh pulang. Sudah Pak, Bu, dirawat di rumah saja, dibawa pulang saja. Terus pantangannya apa? Gak pakai pantangan, jalur opo tunggu tono sudah. Ya pernah gitu ya? Kenapa kok seperti itu loh? Rumah sakit ini gak bertanggung jawab. Belum selesai sakit masih parah kok disuruh pulang. Karena secara keilmuan, ilmu kedokterannya mentok, sudah nggak ada apa lagi yang bisa dilakukan. Ya tetap akan dengan penyakitnya dalam tataran medis kedokteran, ya tetap akan seperti itu. Nah, tadi itu ibaratnya 0 sampai 60. 60 sampai 100 ibaratnya ini 0 100 gitu ya. 60-nya ini kemampuan manusia harus segitu itu. Sementara 60 sampai 100 itu hak prerogatifnya Allah. Dengan segala hal yang dilakukan seseorang, ikhtiar yang dilakukan seseorang dalam tataran medis itu 0 sampai 60. Ada hal lain dalam hal ini nanti akan saya sampaikan yang bisa mengakses 60 sampai 100 itu. Jadi walaupun dalam tataran medis, Pak, Bu, penyakit ini sudah tidak bisa disembuhkan, tapi dalam tataran teologis, tataran syariat Islam, tataran apa yang akan kami sampaikan ini nanti, itu bisa mengakses yang 60 sampai 100 itu. Sehingga langkah apapun ketika seseorang diamanai penyakit yang katanya medis tidak bisa disembuhkan, dengan mencoba mengakses yang 60 sampai 100, insya Allah nanti disembuhkan. Ada yang punya diabetes? Banyak. Hipertensi? Itu contoh-contoh penyakit yang tidak bisa sembuh. Ya kan? Jenengan pasti oleh dokter akan diomong, Pak, Bu, jenengan harus minum obat seumur hidup. Kalau tanya dokternya, Dok, diabetes saya bisa sembuh? Dijawab apa oleh dokternya? Nggak bisa sembuh. Nah, momen pagi ini saya akan sampaikan yang insya Allah bisa menyembuhkan tataran 60 sampai 100-nya itu. Kenapa? Karena ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah, dan kemudian memang dalam tataran real secara teknis medis dengan berbagai macam penelitian hal itu terbukti. Mungkin mengingatkan, saya pernah menyampaikan, saya pernah menyampaikan di sini, di dunia kedokteran itu tidak boleh katanya, tidak boleh kalau pokoknya itu tidak boleh.
Misalkan obat X itu mampu menyembuhkan apa gitu ya. Gimana mekanismenya? Terus kalau pokoknya ngono itu nggak boleh di dunia kedokteran. Harus bisa dijelaskan secara runut. Jadi nggak kayak Ponari. Ya. Ponari itu gimana? Di Jombang, ya. Saya kalau ngomong gini gampang harus semangat soalnya. Di Jombang dulu ada Ponari, ada anak yang nemu batu, katanya batu petirnya. Kemudian batu itu dicelupkan ke air, airnya diminum penyakit sembarang waras. Kakaknya. Ada yang sana? Kira-kira? Enggak ya? Gak tahu gimana ceritanya, pokoknya batu dicelup, kalau waktunya Ponari, airnya diminum sembuh. Kakaknya yang tadi itu. Ketika Ponari itu viral dalam bahasa sekarang atau booming zaman itu, kira-kira rumah sakit itu ramai atau sepi? Sepi ya? Semua ke Ponari. Kenyataannya enggak. Di area itu ada 3 rumah sakit Muhammadiyah. Ya, rumah sakit Muhammadiyah Jombang, RSI Hasanah, sama Mojoagung. Waktu itu klinik, tapi kliniknya besar Mojoagung. Yang dekat Rosobo itu. Rawon, Rawon Rosobo. Itu ternyata rumah sakit lain juga gitu, full penyakit pasiennya. Bahkan jalan yang dipakai selasa dipakai jalan itu diisi bednya pasien, diinfus di situ. Siapa pasiennya? Mereka yang minum airnya Ponari terus muntah. Mereka yang minum airnya Ponari diare, minum airnya Ponari tambah tipes. Itu misal Ponari itu terjadi zaman sekarang, selesai Ponari itu. Artinya tidak lama, karena langsung ada orang live di TikToknya gitu ya. Guys, lagi dirawat di rumah sakit gara-gara minum airnya Ponari, diare dan seterusnya, selesai sudah Ponari. Tapi saat itu kan cuma ada TV, radio, koran. Dan 3 media itu memberitakan sesuatu yang memang menarik. Kalau diberitakan minum airnya Ponari diare itu tidak menarik, maka terus diberitakan Ponari itu. Kenapa? Kami yang di dunia kedokteran itu sudah sebentar lagi selesai Ponari itu. Dan betul kan, ternyata nggak lama ya sudah selesai. Walaupun alhamdulillah sudah bisa bangun jalan di kampungnya, rumahnya jadi bagus dan seterusnya, alhamdulillah. Tapi ketika kemudian ditanya bagaimana tataran mekanismenya kalau bisa sembuh, nggak bisa dijelaskan. Berbeda dengan dunia kedokteran. Dunia kedokteran itu bisa disebutkan mekanismenya jelas dan berlaku untuk semua orang. Kalau Ponari kan tidak berlaku semua orang kan. 100 orang yang berobat ke Ponari, minum airnya Ponari, itu 1 yang sembuh, 99-nya gagal. Yang cerita yang sembuh apa yang gagal? Yang sembuh cerita kemana-mana, wah aku loh mari kena asam urat gitu ya. Padahal nggak diperiksa kadar asam uratnya. Pokoknya asam urat, ngombe banyune Ponari, waras gitu. Yang 99 yang gagal, cerita enggak? Izin cerita. Jadi diam aja. Ujung ini dia gagal ya biasa atau istilah Korea di mana gitu. Seperti itu. Kalau dia kedokteran enggak. Misalkan kalau jenengan masih ingat, waktu jenengan dulu kecil, kalau panas diberi obat apa? Waktu jenengan dulu kecil, diberi obat? Enggak obat, minum obat apa? Bodreksin. Ya bodreksin ya. Terus jenengan nikah, jenengan punya anak, artinya 20 tahun kemudian, ya. Anak jenengan panas diberi apa? Bodreksin. Jenengan punya cucu 20 tahun lagi kemudian, artinya 40-50 tahun kemudian, cucu jenengan panas diberi Bodreksin. Bodreksin itu isinya paracetamol.
Sekarang pun jenengan sudah jadi buyut, sudah punya buyut. Kalau panas, ya minum paracetamol. Sampai kapanpun nanti, selama tidak ada perubahan apapun, orang kalau panas minum paracetamol, panasnya turun. Mekanismenya gimana? Zat aktif paracetamol itu kalau masuk ke dalam tubuh kita melalui lambung, diserap oleh darah, pembuluh darah, nyampe ke otak, ngeblok saraf panas paracetamolnya itu. Maka siapapun yang panas, ketika minum paracetamol pasti panasnya turun. Tinggal penyebab panasnya dihilangkan atau tidak. Kalau yang menyebabkan panas belum dihilangkan, dia turun, nanti panas lagi. Minum paracetamol lagi, turun lagi. Terus seperti itu selama penyebab panasnya belum dihilangkan. Makanya terus kemudian diberi antibiotik dan seterusnya, itu untuk menghilangkan penyebabnya, keluhannya juga hilang. Sampai kapanpun orang panas diberi paracetamol, panasnya turun. Siapapun. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah hal yang dalam tataran teologis tapi terikat erat dan bisa dijelaskan seperti layaknya medis tadi itu. Maka saya mengambil dari judul sehat tadi ya, sehat di usia senja. Ini tidak hanya sehat di usia senja saja, sehat mulai muda sampai nanti menjelang wafat sehat terus. Sehat yang dimaksud adalah se, se, h, ha, dan t. Jadi 3 kata, 3 hal. Se, sh, ha, t. Sehat kan? Sehat. Jadi ada 3 hal yang akan saya jelaskan pagi hari ini. Se-nya apa? Se-nya apa? Kira-kira hal apa yang dituntunkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Quran hadis, yang kemudian itu menyehatkan dan kemudian mengakses yang 60 sampai 100 itu tadi. Kira-kira C-nya itu apa? SE-nya itu apa? Sholatlah SH. Ini SE. Senyum punya ada penjelasannya. Senyum itu juga mampu tapi belum optimal. CSE-nya itu sedekah. Ini ada kalengannya itu. Ada? Sudah beredar? Nah, belum, jangan dijadikan dulu. Biar tahu makna manfaatnya sedekah. Nanti kalau banyak-banyak sedekah ya. Sedekah itu di Quran ada yang menarik. Di Quran itu ada satu ayat yang sama bunyinya berada di 2 surat yang berbeda. Di surat Al-Asr ayat 9 dan di At-Tagabun ayat 16. Nanti jangan lihat. Al-Asr ayat 9, At-Tagabun ayat 16. Wa may yukassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang tidak kikir, orang-orang yang tidak medit, orang-orang yang tidak pelit, artinya orang yang ahli sedekah, itu oleh Allah dikelompokkan menjadi bagian dari orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? Seperti biasanya, Quran itu tidak ngomong katakan teknisnya penjelasannya pasti di hadis. Keberuntungannya dalam bentuk apa? As-sadaqatu tasattus sabrina ba'dha minassu. Sedekahnya, orang-orang yang ahli sedekah itu mampu mencegah dari 70 keburukan. Jadi orang yang ahli sedekah itu, menurut hadis itu 70 keburukan yang akan terjadi pada dirinya dicegah oleh Allah sehingga kemudian tidak terjadi. Salah satu item dari 70 keburukan itu tafsirannya adalah sakit. Maka seseorang yang ahli sedekah masuk kategori orang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk dicegah dari berbagai macam penyakit. Apakah hanya mampu mencegah saja? Oh tidak.
ternyata juga mampu menyembuhkan penyakit. Ada misalnya mengatakan dauman bisodakot, belilah atau obatilah penyakit dengan sedekah. Bener tak gitu itu? Quran itu ngomong gitu, hadis itu gitu. Terus gimana penjelasannya? Betulkah itu melalui penelitian-penelitian, melalui jurnal, melalui sesuatu yang prosesnya bisa dijelaskan? Bisa. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk penelitian yang dilakukan oleh Jorge Moll. Nanti dengan proses Jorge Moll, M-O-L-L, Jorge M-O-L-L, Jorge Moll dari California University di Amerika sana melakukan penelitian hubungan antara sedekah dengan kesehatan. Pendek kata, hasil dari salah satu penelitian tentang sedekah itu menghasilkan simpulan bahwa orang yang bersedekah itu disehatkan oleh Allah melalui proses apa? Melalui proses bahwa orang yang bersedekah itu muncul rasa bahagia di dalam dirinya, muncul rasa membawa manfaat, khairina tanfa'uhu linnas, membawa manfaat karena sedekahnya ini pasti nanti akan digunakan untuk apapun itu, membawa rasa gembira di dalam dirinya, membawa rasa tadi bermanfaat untuk siapapun. Rasa itu tadi, rasa bahagia, rasa gembira, rasa memberi manfaat itu mengaktifkan otak kita, terutama satu bagian yang namanya limbic system. Namanya sistem, maka terdiri dari beberapa bagian. Pendek kata, orang yang bersedekah memunculkan rasa bahagia di otak. Hasil dari rasa bahagia itu menyebabkan diproduksinya berbagai macam hormon. Jenengan browsing. Ada yang pegang hati sekarang? Yang lagi pegang hati, coba. Jenengan browsing di Google hormon bahagia, gitu aja. Salah satu atau salah dua, browsing. Sama Pak. Oh kau mau pakai kata itu iseng. Ada yang sudah browsing hormon bahagia, nanti kalau jenengan browsing itu di situ nanti akan muncul paling tidak ada 4 hormon: endorfin, dopamin, serotonin, oksitosin. Akan muncul 4 hormon itu. Ada apa ya? Nah, dopamin, endorfin, serotonin, oksitosin. Minimal 4 hormon. Karena memang seseorang yang merasa bahagia dengan dirinya melalui sedekah itu akan muncul 4 hormon itu. Hormon itu masing-masing punya peran sendiri-sendiri. Dan ketika 4 hormon itu bekerja bersama-sama, efeknya apa? Efeknya membuat imunitas tubuh kita akan meningkat. Karena imunitas ini kan dari tubuh. Karena imunitas tubuh kita meningkat, maka penyakit apapun yang akan menyerang kita akan dihalau oleh sistem imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh kita itu layaknya TNI Polri kita. Jadi tentara dan polisi kita itu sistem imunitas. Kalau TNI Polri itu bagus, maka serangan apapun dari luar tidak akan bisa menggodakan Indonesia. Gampangnya gitu. Tubuh kita punya sistem imunitas. Kalau imunitas tubuh kita bagus, penyakit apapun yang akan menyerang kita akan dicegah melalui mekanisme itu. Jadi orang sedekah itu, penelitiannya Jorge Moll itu imunitasnya meningkat. Dengan meningkatnya imunitas, maka tubuh kita akan dihindarkan Allah dari berbagai macam penyakit. Apa kemudian mencegah saja? Oh enggak, ternyata juga mampu menyembuhkan. Bagaimana mekanismenya? Ketika seseorang itu bersedekah, tadi selain mengaktifkan sistem limbik hipotalamus tadi itu, ternyata muncul yang namanya NK cell.
NK cell itu singkatan natural killer cell. Nanti jadikan posting lagi ngaji datur mengenai buku pokoknya istilah medis, istilah Quran, hadis, tapi semua itu kita alami, kita dalam keseharian kita. NK cell, natural killer cell, sel yang diproduksi secara natural oleh tubuh kita, yang fungsinya sebagai killer. Killer itu apa? Pembunuh. Bunuh siapa? Bunuh mikroorganisme atau apapun yang menyebabkan penyakit. Artinya, penjelasan pertama tadi imunitas tubuhnya bagus, mencegah penyakit. Kalau seseorang sudah kadung sakit, dengan NK cell itu penyebab sakitnya akan dihilangkan. Maka kalau penyebab sakitnya hilang, otomatis penyakitnya pun juga akan hilang. Jadi itu mekanismenya. Sedekah itu memunculkan sistem imunitas, memunculkan NK cell. Maka sedekah mampu mencegah penyakit, sedekah juga mampu menyembuhkan penyakit dengan mekanisme itu lagi. Syaratnya sedekah apa? Ikhlas. Supaya dapat itu semua syaratnya harus ikhlas. Walaupun banyak nggak apa-apa, yang penting ikhlas. Saya kok kurang setuju sama Mas Yofi, pokok ikhlas. Enggak. Karena memang harus ikhlas, walaupun banyak, nggak apa-apa. Lebih bagus. Lebih bagus. Dan yang lebih penting lagi istiqomah. Jadi tiap subuh 5.000, tiap subuh setelah subuh 5.000, itu lebih bagus dibandingkan hanya satu kali Jumatan 2.000. Jadi istiqomah itu bagus. Makanya Allah itu sangat sayang dengan ibadah istiqomah. Maka syaratnya sedekah supaya mendapatkan manfaat tadi itu, satu, harus ikhlas lillahi ta'ala, walaupun banyak tidak apa-apa itu tadi. Kemudian istiqomah. Istiqomah tiap kajian ini sepekan sekali, 1 bulan sekali. Terus ya termasuk istiqomah, pokoknya berbulan ya. Jaraknya terlalu panjang, maka diisi dengan yang subuh-subuh tadi itu. Setiap subuh 5.000 tadi itu lebih bagus dibanding Jumatan 2.000. Ya, itu lebih bagus. Jadi sedekah itu luar biasa. Panjenengan yang katanya dokter tadi itu menderita diabetes, menderita hipertensi, mungkin asam urat atau pasca stroke dan seterusnya, itu yang katanya dokter tidak bisa disembuhkan, itu kan terminologinya manusia. Kalau Allah berkehendak kun fayakun, selesai. Maka sedekah menjadi salah satu alternatif untuk menyembuhkan penyakit yang dibenarkan secara syariat Islam. Maka, nah ini lagi mulai diputar. Maka sedekahlah yang ikhlas dan banyak. Terus itu tadi. Apa? Kalian apa tadi? Bukan ya? Ya, harus itu. Toples. Sekarang jadi tahu manfaatnya, maka penuhi toples itu lagi. Dan tidak tahu manfaatnya. Ya. Kalau yang dirahmati Allah, sedekah itu dalam tataran medis ya, itu luar biasa. Kami pernah, di Fatimah itu pernah merawat pasien usia bayi 8 bulan yang dalam tataran medis, sekali lagi tataran medis itu kans untuk hidupnya nggak lebih dari 1%. Kans untuk hidup itu nggak lebih dari 1%. Jadi kemungkinan meninggal itu 99% lebih. Tapi ternyata dengan sedekah itu, orang tuanya bersedekah, anaknya 8 bulan dirawat di NICU, Neonatal Intensive Care Unit, ICU-nya bagi namanya gitu ya. Dirawat sepekan, dirawatnya cuma 7 hari, tapi sembuh
total tanpa gejala sisa. Allah sembuhkan melalui sedekah itu. Jadi kalau cerita tentang itu ya bisa 15 menit sendiri, sementara yang lain belum. Kata ada bukti otentik bahwa dengan sedekah itu Allah menyembuhkan penyakit. Dengan berbagai macam caranya Allah menyembuhkan, mekanismenya, tapi prosesnya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya SE sudah kan? Jam berapa sekarang? 40 setengah jam besar. Berikutnya H sama A. HA, huruf HA. Apa HA itu? HA itu hati. Syaratnya ada lagi, hati yang selalu terpaut dengan Allah. Bagaimana caranya supaya hati itu bisa terpaut dengan Allah? Gimana caranya? Supaya hati kita itu selalu terpaut dengan Allah. Sebelum zikir, jauh sebelum itu, hati kita itu supaya terpaut dengan Allah, caranya satu, pintu masuknya satu. Niatkan semua aktivitas ibadah kita, terutama ibadah makhluk kita itu lillahi ta'ala. Dalam tataran fikih innamal a'malu binniyat. Aktivitas ibadah apapun itu sangat tergantung kepada niatnya. Dalam tataran medis, niat yang lillahi ta'ala itu menyehatkan. Niat tok itu menyehatkan. Katanya harus lillahi ta'ala. Gimana mekanismenya? Nah gini, jangan mendengar atau baca undangan untuk kajian ini kapan? Yang terakhir hari apa? Jumat jangan baca undangan kajian ini. Terus kemudian jangan niat lillahi ta'ala untuk hadir. Lillahi ta'ala hadir Jumat itu. Jumat itu sudah dapat pahala belum? Ya? Sudah? Jumat itu kan belum dilakoni. Kakak punya? Oh, kakak punya niat. Ya, saya balik sekarang. Ya Jumat itu juga, ketika Jumat niat hadir lillahi ta'ala dapat pahala. Jumat itu juga ada seseorang laki-laki, bapak-bapak niat Jumatan engko aku arep tukar sandal. Wis sandalnya wis elek gitu ya. Wis aku tukar sandal. Bahkan sudah susun rencananya. Nanti datang paling akhir, datang paling belakang, nyari sandal yang diinjel, sandalnya dijejerkan situ nanti, kemudian duduk soft paling belakang, pokoknya kok mari salam, lo langsung pelencing ngambil sandalnya itu. Nah, sudah disusun rencananya detail seperti itu. Itu sudah berdosa belum? Kenapa kok belum? Kaki ya belum ngaji. Kaki kan sama, masih niat kok kan? Kan baik. Oh, karena niat baik dan niat jelek. Gitu ya. Apa bedanya? Sama-sama belum dilakukan ya. Nah, bagi yang dirahmati Allah, dalam konteks saya tadi sampaikan, innamal a'malu binniyat itu, kalau niatnya lillahi ta'ala itu sudah menyehatkan. Mekanismenya bisa diterangkan secara medis. Jelas penelitiannya ada, mekanismenya ada, jurnalnya ada. Gimana mekanismenya? Ketika seseorang itu berniat lillahi ta'ala, ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Nanti pada lihat. Hipotalamus itu 1% dari besarnya otak. Besarnya berat otak kita itu berapa? Ada yang tahu? Kalau berat otaknya sapi kurban kemarin berapa? Otak kita itu beratnya 1,3 kilo. 1,3 kilo itu berat kan? Tapi jenengan yang enggak otak kita ini berat kan? Enggak. Padahal ini bawa 1,3 kilo. Loh, kok bisa? Kok bisa ya guys?
Isu air karena Allah selesai ya sudah. Sekarang karena Allah kalau penelitian, karena Allah gitu. Ternyata ini settingan Allah yang luar biasa. Allah itu men-settingkan otak kita itu berada di sebuah ruangan yang isinya air. Maka sama dengan ketika seseorang yang gemuk gitu ya, beratnya 1 kintal gitu ya, tapi renang, yang belum ke air. Di luar kolam renang itu jenengan nggak kuat ngangkat orang berat 1 kintal itu. Tapi ketika kemudian dimasukkan air, anak kecil aja di air itu ngangkat uang lembu itu mana bisa menjadi lebih ringan karena gaya macam-macam itu, gaya sinetis dan seterusnya itu. Makanya Allah menempatkan otak kita yang 1,3 kilo berat itu di sebuah ruangan yang diisi oleh cairan otak, sehingga otak kita yang 1,3 kilo itu tinggal 50 gram. 1350 gram hanya tinggal 50 gram. Makanya enteng nyonggo otak kita itu ya agak berat tanggal 27, 28 agak berat ya tanggalnya gitu ya, 25, 26, 27 itu agak berat ya. Tanggal 1 pensiunannya sudah habis, masih nunggu tanggal 1 ya. Enggak lah. Insya Allah apapun itu tidak membuat kepala kita, otak kita menjadi berat ketika kita memahami itu. Nah, otak kita itu oleh Allah diberi fungsi yang hebat. Hipotalamus tadi, fungsinya bisa 2, secara medis dan teologis. Medisnya dia sebagai koordinator organ. Jadi jantung, paru-paru, liver itu semua di bawah koordinasinya hipotalamus. Koordinatornya itu hipotalamus, otak kita itu bagiannya namanya hipotalamus tadi itu. Kemudian fungsi kedua, dia mampu membedakan lillahi ta'ala atau tidak, dan mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Itu otak kita. Jadi kalau dalam tataran kolbu, istilah kolbu itu bisa hati, bisa jantung, bisa otak. Hati itu bisa 2, hati liver itu yang kena hepatitis itu, dan hati perasaan. Jadi kalau di dunia kedokteran, yang namanya kolbu itu 4. Hati liver itu, hati perasaan, jantung, dan otak. Itu sama-sama kolbu semua, dengan berbagai macam penjelasannya masing-masing. Itu kan kata salah satu bagian otak itu namanya hipotalamus. Itu fungsinya tadi koordinator organ dan membedakan lillahi ta'ala atau tidak, membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka hari Jumat itu ketika saya panjenengan sudah menyiapkan insya Allah akan hadir di kajian ini lillahi ta'ala, saat itu Jumat itu hipotalamus menangkap niat panjenengan yang lillahi ta'ala itu. Niatnya lillahi ta'ala, ditangkap oleh hipotalamus. Ini lillahi ta'ala ini ngaji ini. Maka kemudian ditangkap. Lalu karena fungsinya dia sebagai koordinator organ tadi, maka ketika menangkap niat yang lillahi ta'ala itu, dia manggil, ginjalnya dipanggil. Ginjal sini. Siap dan jalan. Kita nanti ahad ngaji. Ginjalmu dijaga ya, tetap sehat supaya sampai nanti ahad. Siap dan paru-paru dipanggil. Paru-paru ahad ngaji. Siap ya, jangan sakit. Siap. Jantung kita ahad ngaji. Jaga ya jantungnya. Pendek kata, semua organ yang ada di dalam tubuh kita dikandani karo hipotalamus. Kalau kita nanti akan kajian ahad itu, peran Allah lah yang kemudian men-settingkan masing-masing organ itu untuk tetap sehat. Supaya apa? Supaya niatnya terlaksana, niatnya tercapai. Dan itu masuknya itu lillahi ta'ala itu. Ketika orangnya tidak lillahi ta'ala, hipotalamus tidak teraktivasi, diam saja dia. Gak lillahi ta'ala, diam saja dia. Maka itu menjawab pertanyaan, kenapa wong hanya niat saja kok sudah berpahala?
Padahal tidak terjadi apapun di dalam tubuh kita kan. Tetapi ilmu kedokteran membuktikan ketika seseorang niat lillahi ta'ala itu, ternyata proses di tubuh kita sudah luar biasa hebat. Hipotalamus teraktifkan, hipotalamus main di masing-masing organ, diberitahu disehatkan ya, sehat, ya. Maka kemudian proses yang sangat rumit itu menjadi dasar, salah satu dasar. Kenapa? Walaupun niat saja untuk kebaikan, untuk ibadah, itu sudah berpahala karena sudah terjadi proses yang luar biasa di dalam tubuh kita. Walaupun itu tidak kasat mata. Jadi kenapa niat kok itu sudah berpahala, niat kok sudah menyehatkan, itu luar biasa. Karena memang proses yang terjadi di tubuh kita luar biasa hebat. Nah kalau tukang sandal tadi, niatnya kan niat jelek. Kira-kira ada nggak tukang sandal lillahi ta'ala? Nggak ada kemaksiatan yang lillahi ta'ala. Maka penjelasannya, ketika pagi tadi niat akan tukar sandal, ya kan pagi tadi kan niatnya akan tukar, Jumat pagi tukar sandal, maka hipotalamus nyantai saja, nggak bereaksi. Satu, nggak lillahi ta'ala kan, diam saja dia. Jarno kasih do kan, jarno dibiarkan, tidak ada aktivitas apapun. Tetapi ketika godaan setannya yang luar biasa besar, dan kemudian dia tidak mampu menahan godaan itu, kemudian betul-betul bawa sandal jelek, betul-betul datang paling akhir, betul-betul duduk soft paling belakang, terus dijejerkan sama sandal yang diincer, betul-betul kemudian setelah salam langsung kelencing mau ngambil sandalnya, wis jejer sandalnya dia, sandal yang diincer, dia sudah berdiri di situ, wis arep tukar sandal. Kira-kira jantungnya gimana? Jantungnya berdekat, napasnya ngos-ngosan, perutnya mules, tangannya gemeter, kakinya gemeter, wajahnya memerah, muncul rasa takut. Iya kan, masjid ini kalau CCTV ini, dan CCTV ini kebuyung sang masjid ini. Hal itu, jantung berdebar, tekanan darah meningkat, nafasnya ngos-ngosan, rilis asam lambung, sehingga perut kita mules, tangannya tremor, kakinya tremor. Itu terjadi tidak ketika jenengan niat ngaji tadi? Enggak. Ternyata apa yang terjadi? Ketika niat maksiat itu akan dijalankan, hipotalamus kita nangkap, lu temenan ini, itu agamanya. Lu temenan maksiat ini, lu temenan tukar sandal ini. Apa yang kemudian dia lakukan? Hipotalamus merintahkan jantung tadi itu. Jantung kayak berdetak lebih cepat, tekanan darahnya meningkat, detak jantungnya bertambah cepat, paru-paru, ayo ngos-ngosan, lambung, keluarkan asam lambung, mules dia, tangan, ayo tremor, ototnya getar kabeh, kakinya, ayo tremor, otaknya dimunculkan rasa takut, supaya apa? Supaya kemaksiatannya gagal, nggak terjadi. Ketika dengan ketidaknyamanan itu semua, terus kemudian dia berkeputusan, gak usah, gak enak kabeh, kupu kabeh ini, gak usah tukar sandal-sandal elek ini, ngejekeni kok, soalnya boleh jadi tuku sandal. Ketika diputuskan tidak bermaksiat itu, diputuskan untuk tidak tukar sandal, kira-kira jantungnya balik normal nggak? Kenyataan realnya, ketika diputuskan untuk tidak melakukan kemaksiatan itu, jantungnya balik normal, nafasnya yang normal, mulesnya hilang. Andai panjenengan tahu apa yang terjadi di dalam tubuh kita, hipotalamus itu sama ginjal, sama jantung, sama paru-paru itu tos, sukses. Sukses apa? Sukses menggagalkan kemaksiatan. Kenapa? Karena sesungguhnya fitrah saya panjenengan itu adalah fitrah yang baik. Fitrahnya kita ini adalah fitrah yang tidak mau melakukan kemaksiatan. Seperti yang sudah dijanjikan waktu awal kita masih di dalam kandungan salaman itu.
misalkan mentauhidkan Allah dan seterusnya, itu memang kita ini fitrahnya orang baik. Menjadi masalah ketika ada seseorang, insya Allah bukan jamaah di sini, bukan saya, bukan panjenengan, ketika melakukan kemaksiatan nyuantai, akan bermaksiat nyuantai, gantungnya ya enggak apa-apa, paru-parunya ya enggak prokes, lambungnya ya enggak mengeluarkan asam lambung. Berarti apa maknanya? Hipotalamusnya sudah rusak, hipotalamusnya sudah mati, sudah tidak bisa membedakan lagi ini maksiat, ini enggak, ini hak, ini batil, tidak bisa membedakan. Nauzubillah. Jangan bangga kalau orang yang seperti itu. Nanti ada istilah-istilah seperti yang seolah-olah dihappy-happykan oleh Allah, padahal itu maksiat semua. Bersyukurlah ketika kita akan bermaksiat, kubu kaget. Masalah kecil apapun itu, bingung semua. Bersyukurlah. Tapi kalau terus kemudian ada seseorang yang sudah masuk kondisi itu, ketika bermaksiat nyuantai saja, nggak ada kubunya sama sekali, artinya hipotalamusnya sudah mati, hipotalamusnya secara teologis sudah tidak berfungsi, maka nggak ada cara lain kecuali untuk menghidupkannya kembali, kecuali dengan beristighfar, banyak istighfar, banyak ngaji, banyak zikir. Orang ngaji itu yang lancar sama yang brodal-bradul pahalanya banyak mana? Gadul. Ya? Semua lagi brodal-bradul. Gadul di koma. Karena ingin bisa. Betul. Itu sebagai riwayat Aisyah itu orang yang kesulitan ngaji. Jadi brodal-bradul itu dalam bahasa kita itu pahalanya di 2 kali lipatkan. Bersyukurlah ya brodal-bradul. Alif lam mim itu dapat berapa? 3. Pahalanya 30. Alif lam mim itu 30. Tapi kalau orang brodal-bradul alif badudu oleh alif gitu. Lam ini ketoknya ya mim gitu ya. Itu dapat 60. Jadi kan bersyukur dan brodal-bradul itu. Brodalnya dapat pahala, gadulnya dapat pahala, dapat 2 kali. Tapi Allah itu maha adil. Orang yang lancar ngaji 5 menit dapat berapa halaman? 5 menit. Taruhlah 2 halaman ya, taruhlah 2 halaman, 5 menit. Pahalanya 2 halaman. Kalau orang brodal-bradul dapat berapa halaman? Seperempat, ya bukan ya? Seperempat. Ya apa-apa. Di 2 kali lipatkan pahalanya jadi berapa? Setengah. Maka tetap pahalanya banyakan orang yang lancar. Makanya yang brodal-bradul jangan bertahan di brodal-bradulnya, tapi harus lebih maju supaya bisa lancar. Hal ini menunjukkan apa? Allah itu loh mengapresiasi mereka yang mau belajar. Allah mengapresiasi bagi mereka yang mau hijrah. Diberi apresiasi oleh Allah. Belajar ngaji saja pahalanya di 2 kali lipatkan. Makanya kalau memberi apresiasi itu penting. Makanya kalau ada kajian ini yang biasanya ada ibu-ibu yang nggak pernah ikut ngaji, tahu-tahu ikut ngaji. Selama ini nggak pernah ikut ngaji sini, tahu-tahu datang, tuk datang. Ibu ya ikut dikojloki. Ini yopo sampai ibu ngaji ini. Sampai kesan betul, pengarang coba ngaji. Enggak gitu, tapi dirangkul. Ini ngaji untuk ini perlu enak, materi ini mau macam-macam. Mari menoleh soto, ya ada soto ya? Oh enggak ada. Mari menoleh jadi tuku soto. Ngaji itu loh mau enak, buahnya mana terusnya dirangkul, artinya gitu ya. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ingin disehatkan oleh Allah dengan berbagai macam mekanisme yang tadi itu, istilah hari-hari kita itu dengan selalu melibatkan Allah. Melibatkan Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk meniatkan semua aktivitas ibadah kita, terutama ibadah manto itu lillahi ta'ala saja. Misalnya jauh-jauh dari Sidoarjo ke sini,
nggak ada niatan lain kecuali insya Allah lillahi ta'ala berbagi ilmu pada panjenengan. Sedikit ilmu ini dipahami dan kemudian bisa dijalankan, dilakukan gitu. Target dakwah itu hasil akhirnya harus ada perubahan menjadi lebih baik. Maka sedekah itu penting untuk kemudian kita bisa sehat, disehatkan, disembuhkan dari penyakit. Hati yang selalu tertaut dengan Allah dengan cara lillahi ta'ala pada setiap aktivitas ibadah, terutama ibadah mahdoh kita, itu akan menyehatkan juga. Dan yang terakhir T-nya itu takwa. Ending dari semua itu adalah takwa. Bertakwa itu apa sih? Takwa itu apa? Patuh. Apa? Patuh. Patuh, takut, apa lagi? Taat. Secara sederhana, takwa itu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Maka, ketika seseorang menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, genap yang 60-100 itu 0 sampai 100-nya itu semua dilingkari oleh takwa itu. Jadi takwa itu senjata terakhir untuk segala hal yang dilakukan tadi itu. Medis yang dilakukan 60 tadi itu disempurnakan dengan salah dua yang saya sampaikan tadi, sedekah dan niat yang lillahi ta'ala, dipamungkasi dengan takwa itu. Ciri orang bertakwa itu gimana? Batu hilang. Bukan. Orang-orangnya cikan. Bukan. Jenggotan. Abu Lahab ya jenggotan. Abu Jahal ya jenggotan ya. Enggak. Kalau di Quran itu cirinya orang bertakwa itu selalu amalia, selalu berupa kegiatan, selalu berupa sebuah amalan. Tidak ada yang kemudian menjelaskan cirinya orang bertakwa itu seperti yang saya sampaikan tadi itu. Maka secara sederhana kita bisa mengambil cirinya orang bertakwa yang paling sering waktu Ramadan itu disampaikan. Ciri orang bertakwa itu 3 di surat Ali Imran 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidhi wa 'afina 'anil nas. Ada 3 ciri itu. Orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah saat lapang maupun sempit. Kedua, sedekah tadi itu kan. Kedua, orang-orang yang mampu menahan amarah. Itu kajian sendiri itu. Kalau mau menjelaskan tentang amarah, tentang sabar itu satu kajian sendiri. Yang ketiga, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Orang istighfar saja, meminta maaf, meminta ampun kepada Allah itu saja sudah menyehatkan. Apalagi yang memberi maaf. Meminta maaf saja itu disehatkan oleh Allah kok. Apalagi yang memberi maaf. Maka memberi maaf itu lebih sehat dibandingkan meminta maaf. Wong salah jalur sepura terus umum, ya kan? Oh jadi ini salah, ya minta maaf. Itu sudah menyehatkan. Mengakui kesalahan, mungkin awal itu sudah menyehatkan. Ada penelitiannya. Apalagi yang kemudian memberi maaf. Tuntunannya orang bertakwa itu levelnya tidak biasa. Orang umum itu kan levelnya minta maaf, salah minta maaf. Kalau orang bertakwa itu levelnya memberi maaf. Dan ternyata itu dalam tataran yang lebih menyehatkan. Lalu janjinya Allah apa untuk orang yang bertakwa itu? Di surat At-Tolak ayat 3 akhir dan 2 akhir dan 3 awal. Mungkin sering dengarkan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, bertakwalah. Jadilah bagian dari orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Apa yang kemudian Allah janjikan? Ketika kita bertakwa, Allah akan menjanjikan apa? Memberi jalan keluar, memberi solusi dari segala permasalahan yang dialami seseorang. Dan kemudian Allah memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam konteks medis, konteks kesehatan, konteks kedokteran, penyakit itu masalah enggak? Masalah kan? Maka ayat itu bisa diartikan
Para itu orang yang kepada Allah dan hari akhir, jadilah orang yang bertakwa, maka penyakitmu akan diberi jalan keluar. Jalan keluar dari penyakit itu apa? Disembuhkan oleh Allah. Maka ayat tadi bisa diartikan, ketika bertakwa maka penyakitmu akan disembuhkan oleh Allah, dan kemudian akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezekinya berupa apa? Berupa kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Penyakit yang ada disembuhkan, kemudian dihalau oleh Allah supaya tidak terkena penyakit apapun itu. Syaratnya tadi bertakwa. Bertakwa beberapa hal sudah saya sampaikan tadi. Sedekah dan kemudian lillahi ta'ala. Semua aspek terkait dengan sedekah itu harus lillahi ta'ala tadi. Sehingga kemudian Allah hadir dalam setiap langkah kita, Allah hadir terutama dalam ibadah-ibadah makhluk kita, maka kehidupan kita akan sangat nyaman. Kalau Allah hadir itu kan enak. Mau marah gak jadi, mau ngerasani gak. Ngerasani itu menurunkan imunitas. Loh, ada penelitiannya. Nanti aja kalau kajian khusus ibu-ibu nanti bahas ngerasani, bahas gibah. Ono istilah gibah sarki, gak ono gibah sarki. Gibah yo gibah. Gibah itu menurunkan imunitas dan membuat penyakit. Ada banyak penelitian tentang gibah itu. Maka jangan gampang-gampang ngerasani orang, jangan gampang-gampang gibah. Yang sering gibah itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Ngaku. Kenapa? Karena sering berkumpul. Bapak-bapak ya sering berkumpul. Tapi kenapa kok ibu-ibu yang lebih banyak gibah? Karena salah satunya, yang pertama karena ibu-ibu itu baper, bawa perasaan. Bapak-bapak nyantai saja, ibu-ibu enggak. Suatu peristiwa dipikirin betul. Terus yang kedua, ibu-ibu itu dalam satu hari harus mengeluarkan 20.000 kata. Gak ketolong 20.000 kata, awalnya loro kabeh, meriang gerdes gitu. Bapak-bapak hanya 88.000 kata, 7.000 sampai 8.000 kata saja bapak-bapak. Ayo bapak-bapak itu harus ngomong mari. Saya setelah kajian ini selesai, sudah 8.000 kata sudah ngomongin kasih. Itu yang menjadi penyebab. Maka kalau ibu-ibu itu mampu mengerem 20.000 katanya itu diganti dengan kata dan kalimat-kalimat yang baik, tidak sempat ngerasani. Maka buat forum yang isinya tidak ngerasani. Forum isinya kajian opo gitu ya. Jadi makanya kenapa kok yang rasa-rasa banyak ibu itu sekarang teoritis medis seperti itu tadi penyebabnya. Dan insya Allah jamaah di sini yang ibu-ibu terutama selepas ini sudah tidak pernah ngerasani lagi. Ya, kemarin sempat ngerasani, saya ngerti ngerasani itu menurunkan imunitas. Orang habis ngerasani naik angkutan umum. Terus di angkutan umum itu ada yang wahim-wahim, pasti ketularan habis ngerasani soalnya. Tapi kalau yang habis sedekah tadi itu naik angkutan umum, imunitas tubuhnya kuat kan. Mas Yono sing wahim-wahim itu ngarepe nyantai saja sudah punya kekebalan. Jadi manfaatnya sangat banyak. Jadi itu baru yang dirahmati Allah, ya sudah 1 jam. Tidak kerasa ya. Jadi dengan tidak kerasa saya, ya kerasa ya. Enggak. Insya Allah kalau ketemu panjenengan itu semangatnya muncul, walaupun capek tetap bersemangat. Dan sedikit ilmu tadi bisa menjadi pegangan kita bahwa tidak ada jalan buntu dalam kehidupan kita. Termasuk untuk penyakit yang katanya medis itu tidak bisa disembuhkan. Itu kan kata rumah sakit. Itu kan kata dokternya. Itu kan kata medisnya. Ada zat yang punya hak prerogatif penuh untuk menentukan sakit sembuhnya seseorang. Waidah balik itu bahwa jika aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Kita masih punya dekengane pusat, gitu ya.
nggak sekedar pegangan pusat, itu pusat siapa itu Allah. Maka tidak ada kata putus asa. Aktivitas yang kemudian dilakukan untuk menghilangkan berbagai macam gangguan dalam kehidupan kita, termasuk penyakit, dua hal sudah kita bahas, yaitu banyak-banyak sedekah dan niatkan segala aktivitas kita ini lillahi ta'ala. Akses menjadi bagian dari orang, untuk bisa menjadi bagian dari orang yang bertakwa, maka Allah menjanjikan semua hal yang mengganggu kehidupan kita, masalah apapun itu akan dicari jalan keluarnya. Allah yang mencarikan jalan keluar, dan kemudian Allah memberi rezeki dari berbagai macam sudut yang sesuatu barangkali itu tidak kita pikirkan sebelumnya, tapi Allah memberinya. Amin. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang ahli sedekah, orang-orang yang selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Amin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau sesuatu yang kurang berkenan dari saya cukupkan. Untuk kita tundukkan kepala sejenak ya, berharap kepada Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan yang optimal, dijauhkan dari penyakit apapun. Dan apabila ada di antara kita atau keluarga kita yang sakit, semoga bisa segera diberi kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana sinasi fil ba'sa isfi antas ila sifa'an sifa'uka sifa'an la yughadiru saqaman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul minallah wa fatul karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.